Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalda Rifat dari Pendidikan Biologi B 2019 dengan nomor induk mahasiswa 1304619018 dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, kali ini aku akan membahas tentang model pembelajaran yaitu TPS atau Think, Pair, and Share. Jadi untuk lebih tahu dan lebih memahami tentang model pembelajaran tersebut, cek video ini ya. Jadi yang pertama kita masuk ke definisi atau pengertian dari TPS sendiri atau Think, Pair, and Share. Jadi TPS ini merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Jadi nanti dalam model pembelajarannya itu siswa dirancang atau kita arahkan untuk lebih aktif di dalam kelas dengan berkelompok, dengan teman sebayanya, dengan teman sebangkunya, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Iya, baik. Jadi sebelum mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas yaitu Salsa. Silakan untuk memimpin doa. Baik, sebelum kelas dimulai, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kali ini Ibu akan membahas tentang pergerakan pada tumbuhan. Sebelum kita mulai belajar, teman-teman udah pada tahu belum sih kalau tumbuhan itu bisa bergerak? Tidak tahu, Bu. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa biasanya hewan atau manusia itu kita bisa bergerak ya, kayak berlari, berjalan, kita bisa menggerakkan tangan gitu kan. Itu seperti yang kita ketahui gitu secara umum. Bahkan benda mati aja bisa bergerak. Contohnya kayak mobil, motor, sepeda itu bisa bergerak. Tapi tumbuhan juga bisa bergerak loh. Nah, jadi pergerakan pada tumbuhan itu dibagi menjadi 3, yaitu pergerakan erosi. Apa itu pergerakan erosi? Jadi pergerakan erosi ini merupakan singkatan dari macam-macam pergerakan pada tumbuhan. Yang pertama itu ada E. E itu merupakan pergerakan endonom. Nah, yang kedua itu ada pergerakan rho atau pergerakan hidroskopis. Sementara yang ketiga itu ada pergerakan si atau pergerakan esionom. Nah, sebelumnya teman-teman bisa nggak sih atau ada yang berani untuk maju ke depan untuk menjelaskan 3 macam pergerakan pada tumbuhan tersebut? Ibu beri waktu 3 menit untuk kalian berpikir ya. Oke, baik, karena kayaknya teman-teman semua belum pada ngerti dan belum pada paham nih, mendingan kita main games aja gimana. Nah, kali ini kita akan main games tentang pergerakan pada tumbuhan yang namanya itu TPS atau Think, Pair, and Share. Jadi, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kamu kelompok 1, kamu kelompok 2, dan kamu kelompok 3. Kelompok 1 nih, kamu mencari pengertian atau definisi dari pergerakan endonom beserta contoh-contohnya. Kamu kelompok 2 mencari tahu tentang pergerakan pada tumbuhan hidroskopis atau higroskopis, definisinya juga beserta contohnya. Dan kamu kelompok 3 mencari definisi atau pengertian dari pergerakan esionom beserta contoh-contohnya. Kemudian setelah kalian sudah paham dan sudah mencari tahu terlebih dahulu, kalian presentasikan ke depan dan beritahu informasi yang kalian dapat dari hasil mencari tahu tersebut. Paham anak-anak semua? Paham, Bu. Oke, baik. Jadi Ibu beri waktu kalian 10 menit untuk mencari tahu ya. Silakan. Oke, baik anak-anak semua, apakah diskusinya sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, perwakilan dari setiap kelompok silakan kalian persiapkan jawaban dan
hasilnya dipresentasikan di depan. Oke. Kalau siapa yang mau maju duluan? Saya Bu, Salsa. Oke, Salsa, kamu dari kelompok berapa? Kelompok 1 Bu. Oke, kelompok 1. Berarti kamu menjelaskan tentang definisi atau pengertian dari gerakan endonom juga beserta contohnya. Silakan Salsa. Oke, gerak endonom yaitu gerak pada tumbuhan yang tidak diketahui secara jelas penyebabnya. Namun pergerakan tersebut berasal dari tumbuhan itu sendiri. Contohnya yaitu pergerakan klorofil dalam daun. Walaupun daun itu diam, namun klorofil di dalamnya ikut bergerak. Wah, tepat sekali nih jawabannya Salsa. Mari kita beri aplaus semuanya. Nah, selain Salsa, siapa lagi nih yang mau maju ke depan? Saya Bu, Suho. Nah, Suho, ayo Suho, kamu dari kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Berarti Suho menjelaskan tentang pengertian dan juga definisi tentang gerakan hidroskopis beserta contohnya. Silakan Suho. Oke, gerakan hidroskopis adalah gerakan bagian tumbuhan yang terjadi karena perubahan kadar air dalam sel. Nah, contohnya itu kulit buah kacang polong yang merekah saat sudah matang. Wah, benar banget nih jawabannya. Silakan kita semua beri aplaus kepada Suho. Ayo, selain Suho dan juga Salsa, silakan siapa yang maju ke depan untuk presentasikan hasil diskusinya. Saya Bu, Jukyung. Oke, Jukyung, kamu dari kelompok berapa, Jukyung? Kelompok 3 Bu. Oke, kelompok 3. Berarti kamu menjelaskan definisi dan pengertian tentang pergerakan esionom beserta contohnya. Silakan Jukyung. Oke Bu, nah gerakan esionom adalah gerakan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan dari lingkungannya nih. Nah, contohnya itu gerakan tropisme, gerak nasti, dan juga gerak taksis. Oke, tepat sekali. Beri tepuk tangan untuk Jukyung semuanya. Nah, jadi kalian semua udah pada mengetahui dan udah paham mengenai materi kali ini? Sudah Bu, sudah Paham. paham. Nah, karena sudah paham, Ibu pingin bikin kalian lebih paham lagi. Jadi, Ibu kasih tugas untuk memahami dan mengamati tentang pergerakan yang terjadi pada tumbuhan, yang lebih tepatnya pergerakan esionom melalui kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kalian. Itu terserah kalian mau ngambil gerak tropisme, nasti, ataupun taksis. Jadi paham semuanya? Paham Bu. Paham Bu. Ya baik, jadi anak-anak kita sudahi ya pembelajaran kali ini. Ibu ingin meminta kesediaan dari kalian, salah satu dari kalian maju ke depan untuk menyimpulkan pembelajaran kali ini. Siapa yang mau maju duluan? Saya Bu. Oke, kamu silakan. Oke, jadi pergerakan itu dibagi menjadi 3, yaitu pergerakan endonom, hidroskopis, dan esionom. Gerak endonom adalah gerak yang berasal dari tumbuhan itu sendiri, contohnya seperti pergerakan klorofil dalam tumbuhan. Lalu gerak hidroskopis yaitu gerakan yang dipengaruhi oleh kadar air dalam sel, contohnya kulit buah kacang polong yang merekah saat sudah matang. Lalu gerak esionom yaitu gerak yang terjadi karena rangsangan dari lingkungan. Contohnya pergerakan tropisme, nasti, dan juga taksis. Baik, tepat sekali Salsa karena sudah telah menyimpulkan. Beri tepuk tangan untuk Salsa. Oke, terima kasih kepada Salsa karena sudah menyimpulkan. Jadi benar banget ya anak-anak, kalau pergerakan itu dibagi menjadi 3. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal bahwa pergerakan pada tumbuhan itu ada 3 ya. Pergerakan erosi, yang pertama itu pergerakan endonom, yang kedua itu ada pergerakan hidroskopis atau higroskopis, yang ketiga itu ada pergerakan esionom. Nah, pergerakan esionom ini terbagi menjadi 3 juga. Ada pergerakan tropisme, nasti, dan juga taksis. Jadi baik, kita sudahi ya pembelajaran kali ini. Terima kasih kepada Salsa karena sudah menyimpulkan, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu tugaskan tadi sebelumnya untuk mengamati kejadian yang terjadi pada lingkungan sekitar kalian mengenai pergerakan esionom. Nah, baik Salsa sebagai ketua kelas silakan ditutup untuk kelas hari ini. Okay, before we go home, let's pray together. Pray begin.
Amin. Finish. Ya, baik. Terima kasih teman-teman semua atas ketersediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Selamat bertemu lagi.